Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Ninggolan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang penampilan produksi kelinci fase pertumbuhan menggunakan wafer resum komplit berbahan tepung inti biji karet. Baiklah, kita lanjut ke pendahuluannya. Biji karet adalah limbah hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif. Penggunaan biji karet saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kelinci. Diperlukan pakan tambahan untuk melengkapi. Untuk mencampur bahan tersebut diperlukan teknologi. Teknologi yang dapat digunakan salah satunya adalah wafer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan produksi kelinci fase pertumbuhan dengan menggunakan wafer resum komplit dengan penambahan 0%, 3%, 6, dan 9% tanpa inti biji karet. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, konversi, perakuan, dan 3 ulangan. Penambahan tepung biji karet dalam ramsum komplit hingga taraf 9% belum dapat memperbaiki performa produksi kelinci lokal jantan fase pertumbuhan yang dilihat dari konsumsi pakan. Pertambahan bobot badan dan konversi pakan. Biaya pakan yang tinggi terdapat pada perakuan dengan pertambahan 3% tepung inti biji karet, dan biaya pakan yang terendah terdapat pada perakuan dengan penambahan 9% tepung inti biji karet. Baiklah, pendapatnya, kelinci merupakan salah satu alternatif penghasilan daging sebagai sumber protein, dan kelinci juga mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan yang relatif cepat. Mereka berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2015, luas lahan perkebunan karet di Riau mencapai 501.788 hektar dengan produksi perkebunan mencapai 74.285 ton per hektarnya. Biji karet mempunyai komposisi zat nutrisi yang relatif cukup baik, yaitu protein kasar 17,7% dan serat kasar 5,2%. Indrayani 2006. Jika dari aspek gizinya, biji karet memiliki protein yang relatif cukup lebih baik, yaitu 17,54%. Anggraini dan Al-Zalani 1990, dan nilai hampir sama dengan nilai protein kasar limbah perkebunan lainnya seperti bungkil kelapa, yakni 19,20%, yang dikutip dari NFC di 1994. Materi dan metodenya. Materinya adalah bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci jantan sebanyak 12 ekor berumur kurang lebih 4 bulan dengan bobot badan rata-rata 1,1100 gram. Bahan pakan penyusun ransum terdiri dari rumput lapang, dedak jagung, dedak jadi padi halus, bungkil kedelai, tepung inti biji karet, air, dan molasses. Alat yang digunakan adalah 12 petak kandang dengan ukuran 75x40x45 cm dengan alas kanan terbuat dari bambu. Peralatan kanan terdiri dari 4 pakan dan tempat minum. Metode penelitiannya adalah metode dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perakuan dengan 3 ulangan. Sedangkan pengamatan biaya pakan dilakukan dengan analisis deskriptif. Setiap ulangan terdiri dari 1 ekor kelinci tiap 1 petak kandang. Kelinci tersebut secara acak diberi 4 perakuan pakan yang berbeda. Perakuan yang digunakan adalah perakuan 1, wafer tanpa penambahan tepung inti biji karet. Yang kedua, wafer dengan penambahan 3% tepung inti biji karet. Yang ketiga, wafer dengan penambahan 6% tepung inti biji karet. Dan yang keempat, wafer dengan penambahan 9% tepung inti biji karet. Nilai nutrisi bahan pakan penyusun ransum dapat dilihat pada tabel tersebut. Rumput lapang, dedak jagung, dedak padi halus, bungkil kedelai, tepung biji karet. PK-nya 6,9, 9,72, dedak padi halus 8,58, bungkil kedelai 40,5, tepung biji karet 3,85. Dan di situ tertera juga energi KKA-nya, lemaknya, SK-nya, CA-nya, dan P-nya. Susunan ransum perlakuan untuk kelinci. Bahan pakan. Bahan-bahannya ada
rumput lapang, dedak jagung, dedak padi halus, bungkil kedelai, tepung biji karet, molasses, kandungan nutrisi protein. Lanjut, pembuatan tepung biji karet adalah dari buah karet ke cangkangnya dibuang, lalu inti di buah karet direndam selama 24 jam, direbus 30 menit, kemudian dijemur hingga kering, kemudian digiling dan jadilah tepung biji karet. Dan pembuatan wafer tepung biji karet adalah masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan kebutuhan, terus dicampur bahan hingga menjadi homogen, masukkan bahan ke dalam gelas kimia sebanyak 100 ml dan kemudian tuangkan bahan tersebut ke dalam cetakan 5x5x5 cm yang ada pada mesin wafer. Selanjutnya dilakukan proses pengepresan selama 15 menit dan didinginkan di ruangan terbuka. Jemur di bawah sinar matahari selama 4-5 jam. Simpan dalam kantong plastik kaca yang diberi rongga. Aplikasi rensum wafer terhadap kelinci. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 minggu sebelum diberikan perlakuan. Dilakukan masa adaptasi selama 1 minggu. Pada masa adaptasi kelinci diberikan 1 keping wafer dan hijauan. Minggu kedua dan sampai minggu kelima atau pengambilan data, kelinci diberikan wafer dan keping pada pagi hari dan 3 keping pada sore hari. Dan hasilnya adalah konsumsi ransium. Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup dan menentukan produksi tabel menunjukkan rata-rata masing konsumsi pakan perlakuan tanpa biji karet 3%, 6% dan 9% berturut-turut adalah 4.306, 4.711,67, 4.364,33 dan 4.137,0 gram per ekor. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam penambahan tepung inti biji karet tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan kelinci pasca pertumbuhan selama penelitian. Pertambahan bobot badannya dapat dilihat pada tabel. Tabel menunjukkan rata-rataan pertambahan bobot badan kelinci berturut-turut 1,433,33, 1.546,67, 1.633,33 dan 1.426,67. Kesimpulannya adalah penambahan tepung biji karet dalam ransum komplit hingga taraf 9% belum dapat memperbaiki performa produksi kelinci lokal jantan. Fase pertumbuhan yang dapat dilihat dari konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan kompensasi pakan, biaya pakan yang paling tinggi yaitu pada pemberian wafer dengan penambahan 3% tepung inti biji karet yaitu Rp 23.067. Sekian, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.